96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Amir Fatah. Sore ini muslimin muslimat masih dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulung Agung, zona Islami spesial Ramadan sampai jelang berbuka nanti. Kita sore ini akan mengkaji, akan menyimak bersama kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah yang sesaat lagi akan langsung disampaikan materinya oleh beliau Kiai Muhammad Anamusin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulung Agung. Kepada Kiai Muhammad Anamusin, semoga untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar Radio Perkasa FM. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kekuatan sehingga bisa menyempurnakan puasa Ramadan kita sampai selesai, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini kita akan membahas tentang hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi 40 hadis ini akan kita bahas menjelang berbuka puasa. Kita awali dengan hadis yang pertama. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama adalah al-a'mal bin niyat. Hadis yang pertama ini menjelaskan tentang amal itu diterima oleh Allah kalau niatnya benar. Al-a'mal bin niyat, amal itu tergantung niatnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qol. Diceritakan dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qol. Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan apa yang diniatinya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi makna niat hijrahnya pindah dari Mekah menuju Madinah, niatnya adalah untuk mencari ridho Allah dan melakukan perintah Rasul, maka fahijratu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu terarah untuk Allah dan Rasulnya. Maknanya hijrahnya tersebut bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi waman kanat hijratu lidunya yusibuha awim ro'atin yangkihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Adapun orang yang niat hijrahnya pindah dari Mekah menuju Madinah, meskipun itu mengikuti Nabi Muhammad, kalau niat motivasi dalam dirinya itu
karena dunia yang ingin didapatkannya atau karena motivasi seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka dos pundi fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tersebut itu tertuju pada apa yang diniatinya. Artinya kalau hijrahnya seseorang itu niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi niatnya karena ingin mendapatkan harta, niatnya ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya itu bukan bernilai ibadah, tetapi untuk tujuan apa yang diniatinya tersebut. Rawahu imamal muhaddisin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imamnya ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM yang dimuliakan Allah, kita coba mengupas isi kandungan daripada hadis ini. Sebelum kita mengupas kepada isi kandungan, kita kupas dulu dari yang meriwayatkannya. Jadi an Amiril Mukminin, hadis ini diceritakan oleh Amiril Mukminin. Siapa yang dimaksud Amiril Mukminin? Itu adalah gelar untuk Sayyidina Umar ibnul Khattab. Huwa awwalu man sumiya Amirul Mukminin alal umum. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah orang pertama yang dijuluki dengan Amirul Mukminin. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Samahu bidzalika ba'du sahabah, yang menamai Sayyidina Umar dengan Amirul Mukminin itu adalah sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Sayyidina Umar bin Khattab ini dijuluki juga dengan nama Al-Faruq. Al-Faruq maknanya pembeda antara perkara hak dan batil. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq? Li'anna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haq wal batil. Karena Sayyidina Allah Subhanahu wa Ta'ala niku memisahkan lantaran Sayyidina Umar bin Khattab antara perkara yang benar dan perkara yang batil. Jadi Sayyidina Umar itu orangnya tegas luar biasa. Jadi pembeda betul antara perkara yang hak dan yang batil. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dijuluki Al-Faruq. Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq, itu maknanya yang membedakan antara perkara hak dan yang batil. Dijuluki Al-Faruq sebab Allah Ta'ala itu menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab itu sebagai pembeda antara perkara hak dan batil. Allah memisahkan antara yang hak dan batil lantaran tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian fahuwa awwalu man jahara bil Islam. Sayyidina Umar ini orang pertama yang menampakkan Islam. Jadi orang pertama yang menampakkan Islam. Jadi semenjak Islamnya Sayyidina Umar, Islam itu malih napa nggih? Malih nampak itu, ngedeng dakwahnya. Sebelum Islamnya Sayyidina Umar, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, dakwah Islam niku secara sembunyi-sembunyi. Tapi setelah Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, maka Rasul dan para sahabat itu mendakwahkan Islam terang-terangan. Itu semenjak Sayyidina Umar bin Khattab. Wa ayyadallahu bihi da'watas shadiq al-masduq. Lama qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'izzal Islam bi ahabir rajulain ilaik, bi Umar ibn al-Khattab au bi Umar ibni Hisham, yakni Aba Jahal. Fa asbaha Umar fa aslama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala qad istabsyara ay fariha ahlus sama bi islami Umar. Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah menguatkan dakwahnya Kanjeng Nabi dengan apa? Lantaran Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab niku menjadi lantaran Allah Ta'ala menguatkan dakwahnya Nabi Muhammad, di mana pada waktu niku Kanjeng Nabi memang berdoa kepada Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, doangane napa? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulan ilaik. Ya Allah, Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dua orang yang engkau cintai. Dengan salah satu dua orang, ya Allah, muliakan Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua orang. Siapa yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad? Salah satu dari dua orang ini, pertama bi Umar bin Khattab, yang kedua atau Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, kalau Abu Jahal tidak. Ini masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, ini barokah doa Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam dengan paling kamu cintai dua orang yang ada, yaitu siapa? Umar bin Khattab dan Abu Jahal, Umar bin Hisham. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan doa Nabi, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya masuk Islam, kalau Abu Jahal tidak. Kemudian setelah Sayyidina Umar masuk Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Kanjeng Nabi dawuh, datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, qadis tabsyara ay fariha ahlus sama. Wahai Kanjeng Nabi, ketahuilah ahli langit itu sangat bergembira, senang sekali bi islami Umar, dengan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah sejarah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar itu masuk Islam pada tahun ke-6 dari Hijriah. Wa kana islamuhu sanata sitin wa kila khamsin minan nubuwah. Jadi masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab itu pada tahun ke-6 dari kenabian. Tapi wakilah ke-5, tapi yang kuat adalah yang ke-6. Wasababu, sebab masuk Islamnya Sayyidina Umar dos pundi? Annahu lama balagho islamu ukhtihi Fatimah wa zaujiyah Sa'id bin Zaid qasodahuma liyu'aqibahuma faqara'at alaihi syai'an minal Qur'an fa'auqa Allah fi qalbi al-islam fa aslam. Thumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'ashabi fitarin inda sofa fa'adhara islam fa'adhara islamuhu fakabarul muslimin farohan bidzalik. Sebab Islamnya Sayyidina Umar bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Lama balagho islamu ukhtihi, adiknya Sayyidina Umar yang bernama Fatimah dan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid itu masuk Islam. Jadi adik sahabat Umar bin Khattab yang bernama Fatimah dan juga suaminya Fatimah yang bernama Sa'id bin Zaid itu masuk Islam. Lalu mendengar adiknya dan suaminya adiknya masuk Islam, Sayyidina Umar marah. Pada waktu itu Sayyidina Umar belum mendapat hidayah, belum masuk Islam. Dia marah mendengar adiknya masuk Islam. Akhirnya Sayyidina Umar itu mendatangi adiknya dan suaminya untuk dipukul, untuk dianiaya. Lalu subhanallah, tiba-tiba pada waktu datang tersebut, adiknya Sayyidina Umar yang sudah masuk Islam itu membaca Al-Quran. Dan subhanallah, bacaan Al-Quran tadi membuat hati Sayyidina Umar
itu akhirnya tersentuh dan akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam. Nah, jadi lantarannya itu. Kemudian sumaja ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Sayyidina Umar mendengar adiknya membaca Al-Qur'an, lalu tersentuh hatinya dan akhirnya masuk Islam. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Kanjeng Nabi duduk bersama dengan para sahabatnya. Sayyidina Umar mengajak Nabi Muhammad untuk terang-terangan mendakwahkan Islam. Akhirnya fakabbarul muslimin farohan bidzalik. Akhirnya umat Islam senang luar biasa melihat Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Ini sekelumit tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang menceritakan hadis ini. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in Nawawiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga baik. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita masih menjelaskan, mengupas sosok Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jadi termasuk Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi Muhammad SAW setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa basyarahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah satu orang 10 yang dipastikan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memberi kabar siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidalahu bi anna Allah ja'alal haq ala lisani wa qalbi wa anna syaitan yafiru minhu. Dan Kanjeng Nabi bersaksi atas Sayyidina Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan kebenaran itu lantaran lesan dan hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada satu cerita yang menarik ini sebelum kita kepada pembahasan hadisnya tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pada waktu itu ada gubernur yang bernama Amr bin As. Amr bin As itu di daerah sana ada Sungai Nil. Sungai Nil itu punya kebiasaan setiap tahunnya minta persembahan seorang wanita. Ya, Sungai Nil itu minta persembahan seorang wanita. Lalu kalau tidak diberi persembahan seorang wanita, Sungai Nil ngambek, tidak mau mengalir, tidak gelem milih banyune. Lalu akhirnya gubernur di Mesir, gubernur Mesir Amr bin As itu kirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang khalifah. Isi surat daripada gubernur Mesir yaitu Amr bin As itu nopo? Isinya ngeten, An-Nil la yazidu ziyadatahu al-mu'tadah illa antul qafi imro'ah bikr. Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, saya menulis surat. Ini Sungai Nil lagi ngambek. Sungai Nil tidak mau mengalir airnya tidak mau bertambah ya dari biasanya, kecuali apabila ada tumbal, diparingi tumbal seorang wanita perawan, imro'ah bikr, wanita perawan. Lalu fa'arsala ilaihi Umar kitaban fihi. Lalu setelah Sayyidina Umar bin Khattab sang khalifah itu mendengar atau membaca surat dari gubernur Mesir yang menyatakan kalau Sungai Nil itu ngambek, ndak gelem milih karena ndak diberi persembahan seorang wanita perawan, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengirim surat balasan. Surat balasan ya, min Abdillah Umar Amiril Mukminin ilan Nil Mesir. Tulisannya surat ngeten, dari Abdullah bin Umar Amiril Mukminin, dari Umar bin Khattab
Amiril Mukminin kepada Sungai Nil. Nah, ngoten isi surat niku. Kepada Sungai Nil dari Umar bin Khattab. Amma ba'du, tulisannya suratnya Sayyidina Umar yang ditujukan kepada Sungai Nil nopo? Amma ba'du, fa in kunti tajri min kibaliki, wahai Sungai Nil, isi suratnya niki. Kepada yang terhormat Sungai Nil. Sungai Nil, jika kamu mengalir itu karena kehendakmu sendiri, fala tajri, maka jangan mengalir. Wahai Sungai Nil, jika kamu mengalir itu karena kehendakmu, kekuatanmu, jangan mengalir. Tapi wa in kanal wahidul qahar yujrika atau yajrika, fanas'alullahal wahidal qahar ayyajriyaka. Tetapi wahai Sungai Nil, jika kamu mengalir itu karena Allah yang Maha Kuasa yang mengalirkanmu, maka mengalirlah. Maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengalirkanmu. Wa amarahu ayyulqiyahu finnil badalal mura'ah. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berpesan kepada gubernurnya Mesir supaya suratnya itu dibuang di Sungai Nil, ya, supaya dibuang di Sungai Nil sebagai ganti wanita yang ingin dipersembahkan. Fa'alqahu Ammar bin fihi fazada ziyadatan azimah walam yulqa fi ba'da dzalik imra'ah. Setelah Sungai Nil menerima surat dari Sayyidina Umar bin Khattab yang isi suratnya tadi, kepada yang terhormat Bengawan Nil, jika kamu mengalir karena kehendakmu Sungai Nil, jangan mengalir. Tapi kalau kamu mengalir karena Allah yang mengalirkanmu, maka aku minta kepada Allah agar Allah mengalirkanmu. Semenjak itu ternyata Sungai Nil itu mengalir deras, mengalir deras tanpa ada persembahan lagi. Ini termasuk maziyah, keistimewaan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, hadis yang pertama niki diriwayatkan oleh Sayyidina, diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dawuh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Umar mengatakan, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi Muhammad bersabda. Apa sabda Nabi? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang diniatinya. Nah, dari hadis innamal a'malu ini membuang lafat. Ada lafat yang dikira-kirakan. Sebab nopo? Kalau letterlek apa adanya lafat innamal a'malu, wujudnya amal tergantung niat, itu ndak pas. Kenapa? Sebab terkadang amal niku ada meskipun ndak ada niat. Kalau kita wudhu meskipun tanpa niat, wujud bentuk amal yang berupa wudhu. Kita ngaji meskipun tidak kita niati, wujud amal yang berupa ngaji. Kita sholat meskipun tidak kita niati, wujud amal yang berupa sholat. Kalau begitu, ini lafadz ini dipahami oleh para ulama membuang kalimah. Ada kalimah yang tidak disebutkan. Apa yang tidak disebutkan? Menurut Imam Syafi'i takdirnya innamal a'malu itu ai innama sihatul a'mal. Ai innama sihatul a'mal. Jadi ada lafadz sihah yang dibuang. Jadi ada lafadz sihah, angin pestine utawi sae piro-piro amal. Artinya apa? Kalau amal itu tidak diniati meskipun wujud amal tetapi tidak sah. Seperti orang wudhu. Wudhu niku kalau tidak diniati nggih, ya tetap kembleh, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh rambut, kemudian mengusap rambut, membasuh kaki. Kalau tidak diniati tetap wujud amalnya, wajahnya tetap kembleh,
tangannya tetap kembleh, gitu. Tetapi meskipun wujud amal, tetapi kalau tidak diniati maka tidak sah. Maka makna hadis itu innamal a'malu ai innama sihatul a'mal. Jadi sae amal tergantung niat. Niki versi Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, takdirnya lafadz yang dikira-kirakan itu bukan sihah tapi kamal. Jadi kalau Imam Abu Hanifah mengartikan ai innamal a'malu innamas kamalul a'mal, sempurnane amal tergantung niat. Jadi kalau Imam Syafi'i lebih mengarahkan kepada nafyus sihah. Jadi sahnya amal tergantung niat. Angin pestine utawi sae piro-piro amal, ini menurut Syafi'iyah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, innamal kamalul a'mal, angin pestine utawi sampurnane piro-piro amal, tergantung niat. Kemudian wa innama likulli imri'in manawa, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniati. Apa yang diniati. Sehingga fungsi daripada niat itu sangat penting. Ya, jadi fungsinya niat ini kunopo? Pertama, membedakan antara ibadah dan pengadatan. Itu niat. Misalnya sampean mandi gerujukan. Ya, itu apakah mandi wajib, mandi jinabat, mandi haid, atau mandi supaya badannya segar? Itu yang membedakan apa? Niat. Podo-podo aduse, yang satu mandi wajib, yang satu mandi sunnah, yang satu mandi adat, hanya pengadatan ben awake seger. Itu yang membedakan adalah niat. Ini yang pertama, fungsi niat. Yang kedua, fungsi niat adalah membedakan marotibul ibadah, membedakan derajat ibadah satu dengan yang lain. Kita mengerjakan ngapunten puasa, awake dhewe mulai subuh poso sampai maghrib. Ini puasa apa? Puasa sunnah atau puasa wajib? Ini yang membedakan apa? Podo posone tapi itu nanti akan jadi puasa wajib lek niate wajib, akan jadi puasa sunnah kalau niatnya sunnah. Maka fungsi yang kedua dari niat adalah membedakan marotibul ibadah, pangkat-pangkat atau derajatnya ibadah antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang membedakan itu adalah niat. Itu masalah niat. Jadi fungsi daripada niat itu yang pertama adalah membedakan antara ibadah dan pengadatan. Sing nomor kalih, fungsi daripada niat adalah membedakan derajat ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Wa innama likulli imri'in manawa. Seperti halnya sampean ketika duduk di masjid, duduknya lama, ada setengah jam. Apakah dapat pahala? Tergantung. Apakah kamu niati iktikaf apa enggak? Kalau kamu niat iktikaf ketika duduk di masjid, maka dudukmu dapat pahala. Tapi kalau kamu ketika duduk di masjid tidak niat, maka ya meskipun lama kita enggak dapat pahala iktikaf. Yang membedakan apa? Niat. Maka di sini wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan pahala dari apa yang diniatinya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fahijratu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya terarah untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya niat untuk mencari dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya terarah untuk apa yang diniatinya tersebut. Artinya begini, ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah dari Mekah menuju
Madinah. Maka banyak para sahabat yang ikut hijrah, niatnya mengikuti Nabi Muhammad. Tapi juga ada yang niatnya hijrah niku bukan mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi apa? Karena pacarnya, kekasihnya ikut hijrah, kepaksa melu hijrah. Imra'ul Qais, seorang wanita, itu ketika ada perintah hijrah, dia hijrah Imra'ul Qais. Kemudian kekasihnya, waduh, kekasih saya ikut hijrah, saya harus melu hijrah. Niatnya bukan mengikuti Nabi ini, tapi nopo? Niatnya adalah karena wanita yang ingin dinikahinya. Kalau begitu dia tidak dapat pahala. Maka masalah hijrah ini tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau seseorang itu hijrahnya taqarrub kepada Allah Ta'ala, melakukan perintah Rasulullah, maka hijratu ila ta'atillahi ta'ala wamtisali rasuli makbulah indahuma. Maka hijrahnya itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat pahala. Tapi kalau niat hijrahnya tersebut itu tujuannya adalah untuk wanita yang ingin dinikahi, ya, karena kekasihnya ikut hijrah tadi, maka atau karena mengharapkan dunia, harta benda yang ingin didapatkan, maka dia tidak mendapat pahala dari hijrahnya tersebut. Lah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita. Ada orang sama-sama hijrah, pindah dari Mekah menuju Madinah. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat kemuliaan karena niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi yang satu podo-podo hijrah dari Mekah ke Madinah, dia tidak dapat pahala, tidak dapat kemuliaan. Kenapa? Benar, secara jasad dia hijrah, dia pindah dari Mekah menuju Madinah seperti halnya Nabi Muhammad dan para sahabat, tetapi niatnya bukan mengikuti Allah dan Rasulnya. Ternyata niatnya karena dunia yang ingin didapat atau karena wanita yang ingin dinikah. Maka kalau begitu bagaimana? Orang yang kedua ini meskipun hijrah, dia tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini penting sekali bagi kita semuanya. Kita kalau ingin melakukan apapun, ya, harus kita pasang niat sing bener. Awake dhewe ngaji ngeten niki pasang niat yang bener. Niat kita mencari ridho Allah, golek ngilmune Allah Ta'ala, nggih. Kita niat mencari ridho Allah Ta'ala. Niat tolabul ilmi, mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan diri kita, melestarikan ajaran Islam. Kalau niat kita begitu, kita akan dapat pahala yang besar, dapat kemuliaan. Tapi kalau kita niat aku ngaji mergo isin, aku lek ora ngaji engko digoleki. Lah, kalau niat kita karena sungkan, nek orang ngaji aku sungkan, ya, kita tidak dapat pahala kita. Ya meskipun kita ngaji, kalau niat kita krono sungkan, ya kita tidak dapat pahala. Podo-podo ngaji nih, siji oleh ganjaran, siji mboten. Yang membedakan nopo niat. Demikian pula kita sedekah, kita puasa juga begitu. Kita puasa niat kita apa? Golek ridhani Allah, ngelakoni perintah Allah. Ngaten nggih? Melakukan perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku niat poso niki krana ngelakoni perintah Allah Ta'ala, ngelakoni perintah Nabi Muhammad SAW, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita puasa, ngelakoni poso, ndak mangan mulai subuh sampai maghrib, niatnya apa? Aku isin nek ndak poso, aku digojloki kanca-kancaku. Lah, kalau niatnya dia itu tidak melakukan perintah tapi mergo isin, nggih, maka ya oleh luwe karo ngelak tok, ndak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang membedakan itu adalah niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan pahala dari apa yang diniatinya. Oleh karenanya kita pasang betul niat kita, ya. Kita pasang betul niat kita, tolabul ilmi, kita mencari ilmu, kita ngaji, niatnya sing bener. Awake dhewe
deres Al-Qur'an, niate sing bener, kita sedekah, niate sing bener, kita berbuat balik menolong orang, niate sing bener. Ojo sampai niatnya awakmu kok nulung kae, heeh. Krana kae duwe anak ayu, aku kepengin ngrabi anake. Kalau begitu ya karena wanita ini, bukan karena Allah. Maka harus benar niat kita. Sama seperti kita kalau sholat duha, nggih. Nek sholat duha niatono ngelakoni sunai Kanjeng Nabi. Ojo kok niati, nyapa kowe kok sholat duha supaya rezekiku lancar. Ojo ngono. Ya masya itu ndak dosa, tapi kita ndak dapat apa-apa nanti. Ya niatono kalau sholat duha, kenapa kamu kok sholat duha? Karena sholat duha adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatku adalah mengikuti sunnah Nabi. Niatku melakukan ibadah, golek ridhani Allah. Niatku ngelakoni sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita zikir juga begitu. Kita zikir, kita baca Quran. Ojo tujuannya nyapa awakmu kok zikir, kok seneng zikir, ben jaduk. Jangan begitu. Ya, jangan iman-iman. Kita zikir niatnya apa? Golek ridhani Allah. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu semuanya adalah niat. Makanya niki satu hadis yang luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa niat itu adalah timbangan di dalam amal. Amal kita baik atau tidak itu tergantung niat. Sebab begini ya. Amal itu begini. Amal baik, niatnya tidak baik, maka akan jadi tidak baik. Amale apik, tapi niate elek, dadine elek. Contoh, ada orang membaca Al-Qur'an, niatnya riya, cari perhatian orang, ya. Ini niatnya jelek, senajan amale apik, niate elek, maka akan jadi jelek. Tapi sebaliknya amale elek tapi niate api, bagaimana? Akan jadi jelek. Amale elek, contoh nyolong. Nyapu awakmu nyolong? Aku nyolong arep tak nggih sedekah. Aku nyolong arep tak nggih bangun masjid. Ini api apa elek? Elek. Niate apik nggih bangun masjid tapi nyolong, mencuri. Ini jelek. Seperti halnya orang yang mandi pakai atau mencuci pakai air kencing. Tidak baik. Maka yang baik hanya satu. Amalnya baik, niatnya juga baik, hasilnya akan baik. Harus dipahami niku. Kalau amale apik tapi niatnya jelek akan jadi jelek. Nggih, iki rumus niki. Amale apik tapi niate elek, hasilnya jelek. Kalau amalnya jelek, niate apik juga akan jelek. Sekarang yang baik hanya satu. Niat napa amale apik artinya tidak melanggar syariat, ya, amalnya baik, diperintahkan atau minimal mubah, kemudian niatnya baik, maka akan jadi baik meskipun amal mubah niki. Contoh, ada orang makan niki mubah, makan niku mubah, mangan kene ora kene. Kalau kita makan niatnya untuk makan sahur ben sesuk kuat poso, malih apik niki, malih disunahkan. Kita tidur itu hukumnya apa? Mubah. Tidur itu hukumnya mubah, turu kenek ora ya kenek. Tapi kalau kita tidur siang, bismillah, kula tak tilem awan. Aku tak awan tak turu, aku mengko ben iso tangi bengi. Aku tak turu awan ben iso tangi bengi, maka tidurnya itu dia dapat pahala. Kenapa? Masih perkara mubah tapi niatnya baik untuk sarana dia beribadah di malam hari. Apa meneh perkara nih amalnya baik, niatnya baik, itu luar biasa, nggih. Jadi
Maka di sini yang menentukan amal itu baik atau tidak di hadapan Allah, di samping amalnya baik, niatnya juga harus baik. Niat yang baik adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya keberkahan hidup. Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang selamat dunia akhirat, memberikan ilmu yang barokah kepada kita. Amin Allahumma amin. Baik, itu tadi kawan perkasa muslimin muslimat Zona Islami pada sore hari ini, kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah, dan Anda bisa terus simak Zona Islami tiap hari mulai jam 4:30 sore sampai dengan jelang berbuka selama bulan Ramadan. Dan kawan perkasa, sebelum kita akhiri Zona Islami pada sore hari ini, kita tutup dengan lantunan doa oleh Kiai Muhammad Anwar Muhsin. Semoga baik. Ya, mari kita tutup Zona Islami ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya, para santri dan juga para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, semoga ditakdirkan Allah ta'ala orang-orang yang mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin. Diterima puasa kita, diterima sholat kita, diterima sedekah kita, diterima sholat tarawih kita, semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Ta'ala, dan diampuni dosa-dosa kita, kita diberi keberkahan dunia akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, amalan sholihan makbulah. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawan perkasa, saya ingatkan untuk Anda bisa menyimak Zona Islami spesial Ramadan tiap hari selama bulan Ramadan di jam 4:30 sampai dengan jelang berbuka tiap hari selama bulan Ramadan. Dan kawan perkasa muslimin muslimat, saatnya saya Amir Fatah pamit dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita ketemu lagi di Zona Islami spesial Ramadan di hari Senin besok. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.